Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutias Nah, NIM 20031196, Prodi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan dari Stikes Panakukang Makassar. Saya di sini akan membacakan tugas dari aplikasi perangkat lunak rekam medis informasi di Funcares. 1. Sebutkan 5 jenis rak penyimpanan rekam medis. 1. Rak terbuka atau open shelf unit. Model lemari ini biasanya memiliki 4-5 rak susun tanpa pintu. Bisa muka maupun 2 muka, bolak-balik. Model inilah paling banyak digunakan. Bahan rangkanya bisa dari besi atau kayu. Antara 2 rak dianjurkan adanya jarak 10 cm. Apabila diletakkan saling berhadapan, harus diberi jarak minimal 160 cm. 2. Roll effect atau mekanis dan elektronik. Dalam lemari ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari lemari rak terbuka. Bedanya adalah bahwa model roll effect mudah digeser-geser karena memiliki roda atau rel. Dengan kemudahan digeser, maka penataan ruang penyimpanan atau filling bisa lebih hemat tempat karena tidak perlu menyediakan jarak antara lemari satu dengan yang lainnya atau gang yang statis seperti model pada yang lainnya. 3. Lemari 5 laci. Berkas disimpan di dalam lemari laci-laci. Satu lemari bisa memiliki 3-5 laci dorong, tapi umumnya tidak bisa terlalu tinggi atau melebihi tinggi leher pengguna karena akan menimbulkan kesulitan saat akan melihat, menyimpan, atau mencari ke dalam laci yang paling atas. Jika menggunakan 5 laci dijejer satu baris, lorong di depannya harus 90 cm. Jika diletakkan saling berhadapan, harus disesuaikan lorong paling tidak 190 cm. Untuk memungkinkan membaca laci-laci tersebut, 5 lemari laci ini memang tampak lebih rapi dan rekam medis terlindung dari debu atau kotoran dari luar. Jarak antara 2 buah rak untuk lalu lalang dianjurkan selebar 90 cm. Jika menggunakan jari 5 laci satu baris, lorongan di depannya harus 90 cm. Jika diletakkan saling berhadapan, harus disediakan lorong paling tidak 150 cm untuk memungkinkan terbuka laci-laci tersebut. Lemari 5 laci memang tampak lebih rapi dan rekam medis terlindung dari debu dan kotoran dari luar. Namun, satu pemeliharaan kebersihan yang baik akan memelihara rekam medis rapi dalam hal penggunaan rak-rak terbuka. 4. Lemari arsip atau filing cabinet. Filing cabinet merupakan jenis lemari penyimpanan yang sering ada pada perkantoran. Fungsinya adalah menyimpan berbagai jenis dokumen dan berkas dalam jumlah banyak baik secara vertikal ataupun horizontal tergantung dengan desain dan ukurannya. Pada umumnya, filing cabinet terbagi menjadi 2 kategori, yaitu filing cabinet yang terbuat dari logam, kayu, atau plastik, dan ada juga jenis fireproof filing cabinet yang terbuat dari bahan campuran tahan api yang akan melindungi berkas dari musibah kebakaran. Contohnya produk Sun Logan dan Sun Rainier. 5. Mobil file. Lemari penyimpanan berkas jenis ini memiliki roda dan berdiri di atas sebuah rel sehingga mudah untuk menggerakkannya. Mobil file merupakan jenis lemari arsip modern dengan kapasitas besar karena mempunyai fleksibilitas tinggi dalam ukuran, warna, dan jumlah mengakomodasi penyimpanan berkas dengan jumlah besar pada luas ruangan terbatas. Jenis ini hampir sama dengan roll effect, tetapi model ini lebih modern dan lebih besar. Nomor 2. Sistem penyimpanan rekam medis. Sistem penyimpanan rekam medis setelah pasien selesai dilayani, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, maka tentunya pasien tersebut akan pulang baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal. Setelah pasien pulang atau keluar dari rumah sakit,
maka berkas rekam medis akan disimpan di ruang penyimpanan atau ruang filing. Terdapat dua metode dasar untuk penyimpanan berkas rekam medis, yaitu metode desentralisasi dan desentralisasi. 1. Sistem penyimpanan sentralisasi. Konsep dari metode sentralisasi ini yaitu menggabungkan dan menyimpan semua berkas rekam medis seorang pasien, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap, menjadi satu folder dan disimpan di satu tempat. Kelebihannya yaitu riwayat kesehatan pasien terkumpul di satu tempat, sehingga memudahkan apabila dibutuhkan untuk berbagai keperluan, menghindari terjadinya duplikasi informasi. Pengendalian pelayanan rekam medis menjadi lebih mudah. Kelemahannya yaitu berkas rekam medis mudah menjadi tebal karena semua digabung menjadi satu. Mungkin dibutuhkan ruang yang cukup luas agar bisa menampung semua jenis berkas rekam medis. Harus dipilih yang relatif dekat dengan semua unit pelayanan agar distribusi berkas rekam medis dapat cepat dan efisien. 2. Sistem penyimpanan desentralisasi. Konsep dari metode desentralisasi yaitu bahwa berkas rekam medis seorang pasien disimpan di beberapa tempat pelayanan. Berkas rekam medis rawat jalan disimpan terpisah dengan berkas rekam medis rawat inap. Berkas rekam medis rawat jalan disimpan di ruang filing rawat jalan dan berkas rekam medis rawat inap disimpan di ruang filing rawat inap. Kelebihannya itu berkas rekam medis relatif menjadi lebih dekat penyimpanannya dengan unit layanan yang membutuhkan. Berkas rekam medis tidak mudah menjadi tebal. Ruang yang dibutuhkan masing-masing unit yang menyimpan tidak terlalu luas. Kelemahannya yaitu dibutuhkan ruang pada masing-masing unit layanan yang akan menyimpan berkas rekam medis. Dibutuhkan tenaga yang komputan pada masing-masing ruang penyimpanan. Pengawasan terhadap pelayanan rekam medis menjadi lebih sulit. Dari dua metode tersebut di atas, maka pilihan yang terbaik adalah paling sesuai dengan distribusi dan kondisi rumah sakit yang bersangkutan. Beberapa hal yang layak menjadi bahan pertimbangan antara lain: 1. Logout ruang-ruang bangunan rumah sakit. 2. Ketersediaan ruang penyimpanan. 3. Ketersediaan tenaga yang kompeten. 4. Beban kerja pelayanan rekan medis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.